sih. Oh barengan ah. Iya, bareng. Oh alah tapi kamu dhisik. Shalom Sobat Yabes. Halo semuanya. Welcome back to the Yaps Podcast. Yes. Yang kali ini kita ada di episode ke berapa yo? Sekian. Iya. Kalau mau ngurutin silahkan lihat lagi di channel YouTube-nya Yabes. Ini ada linknya di sini. Ting. Di atas nanti ya. Iya, Silakan betul. check it out. Betul banget. Oke. Dan kembali lagi bersama aku Acit dan kali ini partnerku Ria. Yeay, kita berdua akan membawakan seputar life balance. Iya. Kenapa betul sih kita sekali. membawakan itu, Ci? Kenapa? Jadi life balance itu adalah tema yang biasanya sangat-sangat ya nggak juga sangat banget sih ya, Iya. susah-susah gampang lah Susah-susah ya gampang, untuk kita betul. aplikasikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita membalance antara pekerjaan, Tuhan, pelayanan, keluarga dan lain Betul. sebagainya. Itu biasanya membuat kita bingung juga ya dalam Iya. mengatur waktu. Iya Begitu. betul banget karena ya masa-masa ini, wih lah Iya. masa-masa ini apalagi setelah transisi dari masa Pandemi, Covid kemarin betul. ya, dari pandemi sudah jadinya mulai balik lagi ya. kembali normal sih Betul, kesibukan betul, semuanya betul. itu. Jadi kan masih agak sedikit shock, Iya, terus mengatur shock lagi. ulang lagi Iya, betul kebiasaannya. banget. Oke, tapi kita di sini nggak berdua aja, kita punya salah satu orang yang atau wanita, cantik, lebih silakan cantik dia. dari kita, ya nggak sih? Cantiknya sudah melebihi rata-rata, wih. Wow. Aduh, gitu lah ya. Dan seseorang itu adalah Celi Shebu. Yeay, kita boleh kenalan dulu ya, mungkin ada yang nggak tahu, padahal Cuci udah terkenal lah, nggak Oh apa-apa ya, ya. terkenal di keluarga saya sendiri. Boleh Ci, silakan Ci menyapa sobat Halo Yabes. semuanya, sobat Yabes. Senang kita bisa ketemu lewat media yang seperti ini. Nama aku Elisha Basutopo. Aku adalah seorang pendeta. Aduh. Aku di gereja lokal namanya Alpha Omega Church. Terus kita juga ada kelompok musik namanya Sound of Praise, terlibat di situ juga. Terus aku adalah seorang istri dari satu orang suami, karena kalau lebih dari itu kita lebih pasti lagi. Terus aku juga punya seorang anak gitu. Anakku cowok, usianya hampir 1 tahun. Terus apalagi aku? Makanan favorit, minuman favorit boleh banget. Zodiak, cita-cita, Zodiak, tanggal lahir. iya. Wah. Kayak kita balik ke tahun 90-an gitu Iya, ya. ini ngisi Iya, dulu ini. biodata. Iya, Iya. biodata. Oh, mengalami juga Cici. Iya, kayaknya sama Enggak, ya. aku sebenarnya generasi milenial, cuman pengetahuannya luas. Oh iya oke. Iya. Luar biasa. Oke, ya sekilas itu aja ya perkenalan tentang Celi Sheba dan beri tepuk tangan dulu ya. Luar biasa. Tapi sebelum itu Ci, kita mau menyapa dulu sobat Yabes yang ada di sini nih. Kayaknya kan ada di sini banyak 1000 mata loh memandang kita saat ini. Wah. Iya, kita mau menyapa dulu. Samsul, mana suara Samsul? Oke, Samsul. Ya Randy Tanzil, mana suara Randy Tanzil? Ada Rida Makatita. Wow. Suaranya kecil ya. Ya, itulah kita biasa screen gitu, menyapa-nyapa biar terkesannya kayak orang Kristen yang ramah gitu. Enggak sih. Tapi Setiap emang orang ramah kok ya, emang Iya, ramah. betul. Dan supaya tahu bahwa production seperti ini itu tidak hanya terjadi karena ada orang yang di dalam layar, tapi justru yang di balik layar itu memegang peran yang sangat penting juga. Very Gimana coba? Makanya sekali-sekali tuh muncul dong ya di layar ini ya. Betul. Gak malu-malu ya. Oke, kita mau lanjut aja pembahasan kita seputar life balance nih, Iya, Ci. betul. Nah, pertanyaan pertama nih dari kita ya. Gimana sih Cece itu menyesuaikan yang baru dari single terus menikah ya, setelah itu juga punya baby gitu kan, udah berjalan 1 tahun. Nah, bagaimana tuh Cece bisa menyesuaikan kehidupan baru gitu kan? Setiap tahun berarti naik level ya. Iya betul, puji Tuhan. Betul banget. Ini sebenarnya pertanyaanku juga sih. Bagaimana kita ya? Gimana ya? Sebenarnya gini, kalau dari single ke menikah itu nggak terlalu berasa sih gitu. Jadi buat teman-teman yang mau menikah yang berharap nanti waktu aku menikah hidupku akan, sebenarnya sama aja sih. Cuman memang punya anak itu
change the whole dynamic of life. Life in general, kehidupan pribadi, kehidupan pernikahan itu jadi banyak perubahan sih sebenarnya. Nah, di awal sih jujur aja waktu aku tahu aku hamil ya itulah yang paling aku khawatirkan ya. Kayak aduh hidup ini nanti akan jadi kayak apa gitu. Apalagi maksudnya aku ini orang yang nggak motherly sebenarnya. Gitu. Aku sangat tidak keibuan kayak dari dulu pun kayak I never see myself as a mom, kayak nggak membayangkan. Ya maksudnya tahu sih bahwa kayak lah suatu hari aku akan punya anak lah ya. Aku memang tidak pernah membayangkan diriku as a mom kayak gitu. Kayak aku juga bukan orang yang keibuan, not very motherly, dan juga mungkin cara aku apa ya mentreat anakku sekarang mungkin kayak ibu-ibu lain kayak mungkin gitu. Jadi ya sebenarnya dari awal itu yang aku khawatirkan sih gitu. Cuman ya gimana ya sudah terjadi kan gitu. Terus waktu awal anaknya lahir ya bayangkan ya kayak berapa lama ini, maksudnya kayak offnya kan gitu. Waktu itu kan kayak ya cuti lah ya gitu, karena aku sendiri juga nggak set expectation apa-apa terhadap diriku, terhadap anakku, kayak no expectation whatsoever. Jadi kayak aku lebih mikir ya coba dilihat lah gitu sambil dijalani kira-kira berapa lama, karena aku berpikirnya kalau aku mau istilahnya itu kembali kan comeback, kayak I wanna do it well gitu. Jangan yang maksudnya kayak inilah. Nah, anugerah banget sih ya, by God's grace waktu itu aku 2,5 bulan aku bisa kembali gitu. Jadi cuti melahirkannya tuh kira-kira cuma 2,5 bulan. 2,5 bulan. Oh, tapi ada yang lebih hebat dari diriku. Aku barusan tahu sih ini temanku ya, dia barusan lahiran 2 minggu lalu. Dia lahiran hari Minggu malam, hari Sabtu dan hari Minggu dia udah balik ke job as a wedding singer, gila ya. Jadi kayak oke. Sebasi juta. Cuman hanya berapa hari berarti? Iya, itu bahkan belum kontrol jahitan gimana coba. Oke. Tapi ya sudah, kita kembali ke topik. Jadi kan breaknya 2,5 bulan waktu itu, terus aku kok puji Tuhannya bisa kembali lagi ya gitu. Nah, waktu kembali tuh kayak aku tuh mencoba berpikir kan di kepalaku bahwa oh anakku nih ternyata lumayan kan, kayak dia jadwalnya juga lumayan oke ternyata gitu. Jadi waktu itu di awal-awal aku masih mungkin punya ekspektasi ya kayaknya ya, atau punya pemikiran di kepala bahwa nanti jam segini sampai jam segini aku ngapain, jam segini sampai jam segini aku ngapain, jam segini sampai jam segini ngapain, dan gitulah. Walaupun waktu itu misalnya anaknya kan masih kayak ritmenya per 2 sampai 3 jam kan waktu itu. Nah, tapi tidak terjadi gitu. Jadi kadang yang maksudnya aku mikir oh window time-nya tuh segini, aku bisa di kantor lah sebentar gitu, ngurusin kerjaan apa biar anakku tidur. Tapi dia tidak tidur. Terus loh sebentar kayak jamnya tuh ternyata nggak bisa dikotakkan kayak gitu. Ya aku nggak tahu apakah mungkin kayak ibu-ibu yang lain atau keluarga yang lain lebih bisa, tapi yang terjadi di aku nggak bisa. Gitu. Nah waktu itu aku lumayan bingung jadinya kan gitu. Walaupun ya maksudnya anakku nggak sampai yang rewel sih, dia nggak ribet gitu, it's really okay. Cuma terus kan bingung ya, waduh ini jadinya kayak gimana gitu-gitu. Nah terus mungkin juga karena adanya ekspektasi yang dari diriku sendiri ya, biasanya ekspektasi itu kan adanya kan dari diri kita sendiri. Nah itu jadi terus kayak aduh kok gini ya, terus gimana gitu. Nah aku jadi kayak sempet kayak gregetan gitu loh. Nah terus sempet waktu itu ngobrol-ngobrol sama seorang temen lah gitu ya, dia udah jauh lebih senior kan, kayak anaknya udah kayak SMA gitu-gitu. Terus dia nanya kan gimana gitu kayak motherhood segala macam. Terus aku ceritakan kayak gimana ya Ci, maksudnya kita tuh kayak ya balik sih weekendnya sih oke, tapi maksudnya tuh kayak yang sehari-harinya gitu, yang kayak maksudnya belum tertata gitu. Nah ini yang terus kemudian jadi apa ya, kayak pencerahan lah kayaknya buat aku ya. Temanku tuh bilang kan setelah aku cerita-cerita, terus dia bilang sebenarnya loh bang, nggak ada yang menuntut kita itu untuk kembali seperti dulu gitu. Kembali seperti dulu itu kan adanya kan di pikiran kita kan, gitu. Nah jadi sebenarnya nggak ada yang nuntut kita tuh untuk kembali kayak dulu. Yang kepengen gitu tuh kan kita, gitu. Nah dia kayak ya nggak apa-apa, maksudnya it's okay, kita harus berdamai dengan itu ya kan, berdamai dengan situasi tersebut.
dan ya udah jalani aja gitu, nanti ya pasti adalah hikmatnya gitu. Itu sesuatu yang simple dan kita cuma ngobrol lewat kayak DM Instagram gitu loh. Tapi buat aku itu menjadi kayak apa ya, sebuah kayak realization gitu loh. Aku jadi oh iya ya, maksudnya punya pandangan baru. Kayak ngapain, maksudnya kayak ekspektasi yang kayak gitu, walaupun sebenarnya aku nggak ada ekspektasi apa-apa, tapi secara tidak sadar ya mungkin itu ada. Iya. Terus akhirnya aku pikir ya aku harus menerima kenyataan bahwa ya udah hidupku sekarang ini ya kayak rujak cingur gitu. Ya kan kayak ya memang campur aduk segala macam ada. Karena dulunya mungkin aku berusaha mengkotakkan ya, oh jam sekian aku sama anakku, jam sekian aku di kerjaan, jam sekian aku apa, jam sekian aku apa gitu. Nah, ternyata nggak sesimpel itu gitu loh. Dan aku jadi realize juga anakku bukan robot kan, dia kan manusia gitu loh. Ya nggak mungkin bisa aku gituin gitu loh, kayak jadwalnya tuh nggak mungkin bisa kayak gitu. Nah terus waktu aku menerima kenyataan bahwa ya udah hidupku ini adalah rujak cingur gitu, campur-campur ya kan. Kadang waktu aku pegang anakku, aku harus sambil cek handphone, sambil reply, sambil ngurus kerjaan. Waktu aku ngurus kerjaan, mungkin juga aku harus sambil kayak iniin anakku. Ya udah gitu. Dan maksudnya dari situ akhirnya sesuatu yang simpel kan, tapi kayak di kepalaku tuh kayak merembet ke banyak area gitu loh. Kayak dari situ aku jadi mikir, oh ya mungkin karena itulah kita orang perempuan itu diciptakan untuk lebih bisa multitasking kan, gitu. Oh bisa ngurus ini, bisa ngurus ini, bisa ngurus. Nah ini sekarang aku sih ngerasanya ya lagi di stretch lebih luas lagi aja gitu, untuk bisa handle banyak hal di waktu yang bersamaan. Nah kalau mau jujur sih jujur aja sampai sekarang aku sih merasa masih belum optimal ya gitu. Kayak aku masih ngeliat ada banyak sekali mama-mama yang lain tuh yang kayak wah they do it so much better dari aku kayak gitu. Cuman kan ya kita nggak bisa compare juga ya. Betul, karena setiap keluarga itu dinamika dan keadaannya itu berbeda-beda, tuntutannya juga beda-beda. Kayak salah satu yang mungkin buat aku adalah kayak hebat juga ya dia gitu ya. Itu salah satu cewek gitu kan, pelayanan di gerejaku lah gitu, di AOC. Dia pelayanan di bagian hospitality. Nah anaknya ada 2 gitu. Yang pertama udah lebih gede, yang kedua ini cuman beda 4 bulan sama anakku gitu. Jadi kemana-mana kadang dia bawa anaknya gitu, terus meeting dia bawa anaknya, terus dia juga masih ASI kayak gitu-gitu loh. Aku lihat teladan banget. Tapi terus aku ingat lagi juga ya bahwa kita nggak bisa compare gitu, karena dia bisa melakukan itu karena porsi pelayanan dia mungkin banyak di belakang panggung gitu. Nah sedangkan maksudnya aku kan banyak coba kayak gimana gitu, kita khotbah Bapak Ibu Saudara sekalian nih gini sambil bawa anak. Ya kalau dia bisa tenang gini nggak masalah, tapi kayak atau dia ambil mic gitu kan juga nggak mungkin ya gitu. Nah jadi ya itulah mungkin dari obrolan ini juga kayak yang pertama tadi ya menerima bahwa kehidupan tuh sekarang ya rujak cingur, campur banyak apa ya. Banyak hal yang harus terjadi di saat yang bersamaan ya udah. Itu terus yang kedua juga ya mungkin kita nggak bisa compare ya sama orang karena ya itu setiap anak aja kan karakternya tuh masing-masing. Betul. Ya kan? Setiap keluarga juga punya dinamika dan budayanya itu juga masing-masing. Jadi ya nggak bisa compare sih gitu. Dan ya jujur aja aku merasa sampai sekarang tuh masih banyak di stretch lah. Masih banyak hal yang aku merasa oh ini masih miss, itu masih miss, itu masih belum apa ya, belum di titik yang aku kepengen lah. Mungkin gitu ya. Ekspektasi Cici berarti maksudnya ya belum sampai mungkin di titik ya, ekspektasinya Cici pengen seperti ini tapi belum sampai ke sini gitu ya. Iya, tapi juga kadang kan kita berasa misalnya kayak kita tuh sambil kerjaan kita tuh kan nggak mungkin hanya area kita aja kan, pasti kan berkaitan sama area yang lain. Nah, yaitu aku jadi kurang sukanya itu waktu area yang berkaitan dengan orang lain ini tuh jadi terhambat karena diriku gitu loh. Lah kan kita nggak enak ya karena itu tadi loh, kita kan bukan hanya diri kita dan nggak bisa kan aku cuman oh iya soalnya aku udah ada anak kan nggak bisa. Iya maksudnya itu nggak bisa pakai excuse untuk aku sudah punya anak nih jadi tolong ngerti aku, nggak bisa nah, gitu ya. Nggak bisa gitu juga gitu. Tapi kan maksudnya ya kita berusaha gitu. Cuman aku juga tahu bahwa masih ada banyak sekali poin yang ya aku masih miss sih jujur aja. Cuman ya berusaha terus sih gitu, kayak belajar. Setiap hari berusaha terus dan gimana ya, kayak aku juga tipe yang mungkin nggak tega ya kalau cuman ninggal anakku sama
dia harus cuman sama mbak atau kayak gitu, dan aku juga nggak pakai suster kan gitu. Oh, jadi iya? nggak pakai suster. Wow, keren banget. Tak pikir ada sendiri bisa enggak. dititipin kalau misalnya Cece pas lagi khotbah di depan, jadi digendong dulu sama Mbak Sus gitu. Iya. Dari awal sih aku nggak pakai sus. Oh, memang komitmen begitu Cece? Atau belum ketemu aja? Mungkin karena lebih ke aku nggak terlalu percayaan ya. Oh. Gitu. Terus apalagi sekarang kan tuh banyak kan kayak Iya. video-video yang Kasus, makin kayak iya, gitu. bisa Jadi dicubitin. Aduh ya ampun. nah terus juga awalnya mungkin itu tadi ya kayak nggak tahu what to expect. Jadi Iya. aku merasa kalau ada sus kan maksudnya aku harus ngajarin dia kan. Aku Betul. pengennya gimana. Nah sedangkan aku sendiri kan belum tahu. Aku pengen seperti apa. Dan terus aku sama suamiku tuh orang yang kita kurang suka kalau ada orang yang kayak terlalu deket di kita punya personal space gitu loh. Oh. Gitu. Kalau suster kan pasti gitu kan, Iya, dia harus iya. kayak gitu-gitulah. Jadi pas bulan-bulan pertama aku sih handle sendiri gitu. Dititipinnya sih sama keluarga ya, kayak mamaku atau mertuaku gitu atau papaku kayak gitu-gitulah, lebih gitu. Cuman terus sewaktu anak ini udah makin gede, dia kan makin banyak geraknya. Betul. Nah waktu itu terus ya ada mbak lah gitu. Cuman dia juga masih muda, kayak inexperienced gitu-gitu. Jadi ya kita yang harus ngajarin gitu. Jadi ya gitu sih. Iya, I see. Luar biasa ya? Ya luar biasa. Penyesuaian kita menjadi seorang Betul. mama gitu. Ya, rupanya gak gampang ya, dan Iya, itu betul. juga eye opening banget buat aku. Rupanya Yes. kita nggak bisa expect untuk hidup kita yang misalnya kita lagi masih single ini bakal Iya, seperti iya, ini benar. lagi, kayaknya nggak mungkin. Aku Iya. juga sempat berpikir kalau kita bisa bakal hidup lebih, maksudnya bisa kembali seperti dulu lagi, Iya, walaupun sudah punya anak. Rupanya enggak ya, kita harus menerima Iya. kenyataan kalau everything change. betul. Awalnya juga aku juga mikir gitu kayak harus mesti banyak orang yang bisa melakukan itu. Kan aku lihat ada banyak orang anaknya 3, 4. Mereka juga kerja, mereka juga ini. Tapi setelah dijalanin, kalau mau tanpa suster ya, dan masih tetap Iya. punya, soalnya aku kayak gitu kan, maksudnya Iya. I wanna have a relationship with my kid gitu. Kayak aku agak takut kan, maksudnya kalau dia jadi lebih dekat sama sus daripada sama aku, kayak Iya, gitu kan bahaya. Banyak kejadiannya kayak gitu. Iya, benar. dan terus kan maksudnya kan apa ya, orang-orang itu adalah mereka kan membantu ya, they're extra help which we need gitu. Maksudnya jangan juga semua ditaruh di diri kita sendiri, Iya, itu nggak benar. mungkin bisa lah gitu. Kayak we need help gitu. Cuman tetap di pemikiranku adalah mereka ini bantuan. Iya. Mereka bukan primary caretaker-nya anakku gitu, dan itunya harus tetap dari aku, terutama kalau kita ngajarin value dan segala macam. Oh iya, benar sekali. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita nggak bisa kayak kembali seperti dulu. Iya. Itu Iya. nggak bisa. Jadi Atau gimana tuh, pilih Ci? salah satu ya. Kalau Iya, misalnya benar, pengen betul. kembali seperti Ah. dulu, ya berarti harus ada suster dan rela untuk anak ini dipegang suster. Oh iya, pilihannya gitu. itu ya benar. Iya, dan kita bisa kembali seperti dulu. Wow. Tapi kalau kita mau untuk kayak Betul, tetap betul. dekat sama anaknya, terus Iya. kayak value apa segala macam ngajarinnya dari kita, ya kita harus rela bahwa hidup ini harus di ubek-ubek Iya, ya, sedikit betul ya sekali. gitu. Kembali kita Rujak cingur tadi. Rujak Jangan lupa beli rujak cingur. Iya. Ya, Itu kayak konsep kehidupanku sekarang ya, rujak cingur gitu. Benar-benar. Oke, by the way, gimana cara Cece memprioritaskan Tuhan, terus pelayanan, dan membagi semua itu tuh kan tadi udah cerita awalnya memang sulit banget ya menyesuaikan. Nah, kalau saat ini gimana tuh Cece membagi itu semua? Sekarang sih ya itu ya, mungkin aku menerima kenyataan bahwa at least ini yang terjadi di hidupku ya. Masa Iya. aku nggak tahu, karena setiap keluarga kan bisa beda-beda, setiap pribadi juga bisa beda-beda. Mungkin kalau untuk orang yang lebih kayak my dream is to be a mom, dia bisa banget gitu ya untuk itu semua. Kan saya kan mungkin kurang berbakat ya ini ya. Gitu. Kayak ini penjorokan ilahi sih ya sama Tuhan. Yo kamu sana silakan. Ya itu tadi kayak mungkin apa ya, kayak menerima kenyataan bahwa ini semua kayak everything is all mixed up. Jadi kalau buat aku Tuhan itu ada di segala area dan di segala momen. Iya, Jadi kayak betul. banyak momen tuh aku Setuju. yang kayak Tuhan nih tolong deh, kayak ini nggak tahu harus kayak gimana lagi gitu. Jadi waktu ngurus anak juga, aduh Tuhan ini kayak gimana ya, aku nggak sanggup. Terus di kerjaan juga gitu kadang, aduh Tuhan ini mesti kayak gimana. Jadi ya Tuhan sih ada di setiap momen ya kalau untuk saat ini ya gitu. Tapi Dan Cece salah satu yang ini nggak, maksudnya mengurutkan prioritas pertama, Iya, kedua, biasanya ketiga. kan ada Iya. orang bilang gitu. Pokoknya Ada. urutan nomor 1 itu harus Tuhan. Tuhan. Terus Yang kedua baru keluarga. pelayanan, pekerjaan.
kerjaan. Oh iya benar. Lingkungan. Iya, Nah, apakah gitu. begitu? Iya. Apakah pada kenyataannya sebagai seorang new mom itu benar-benar masih seperti itu atau nanti juga kayak rujak cingur lagi? At least dalam pengalamanku akhirnya itu jadi bercampur gitu. Dan maksudnya gini, ya kalau buat aku sih memang dari dulu ya Tuhan itu bukan hanya nomor satu, tapi dia itu he's the base gitu. Dia tuh he's the very center. Jadi kalau dia adalah center maka dia akan menyentuh segala area gitu. Dan di setiap momen ini ya harus ada dia. Iya. Kalau buat aku ya, apalagi terutama sekarang ini. Kayaknya kalau tidak ada Tuhan, entah saya ya. Mungkin aku udah jadi petis yang diulek di rujak cingur ini. Balik lagi ke rujak cingur. Oke. Baru rujak cingur terus. Gitu. Nah, itu kalau buat aku sih Tuhan sih dia ada di segalanya dan dia harus menyentuh segala area gitu kan. Segala area pasti akan tersentuh oleh dia. Gitu. Cuman ya itu mungkin udah nggak bisa yang kayak oke aku akan bangun jam 5 pagi dan aku akan saat teduh dan ini. Karena ya itu kadang anakku bisa bangun jam 7, kadang dia bangun jam 5.15. Oh, gitu. okay. Ya within that window frame, tapi kan ini nggak bisa dikotakkan kayak gitu kan. Iya. Gitu. Jadi ya curi-curi aja ambil waktu gitu kapanpun ya disempatkan gitu. Dan bahkan dulu waktu kayak masih ASI kayak gitu-gitu ya waktu lagi breastfeeding karena kan sendiri ya cuman kita sama dia ya udah aku baca Bible atau kayak sambil malam-malam gitu walaupun kita udah ngantuk ya udah di setel kayak audio Bible-nya kayak gitu-gitu ya gitu sih. Kalau sekarang ya itu lebih di setiap momen Tuhan kayak gimana. Nah kalau misalnya yang lain-lainnya misalnya kayak keluarga terus pernikahan ya marriage pelayanan anak segala macam ngelihat momen sih ya kayaknya ya akan ada momen yang aku harus say no ke pelayanan atau ke hangout atau ke apa karena aku udah harus sama anakku gitu. Atau ada momen-momen yang mungkin kayak oke, anakku aku tinggal sebentar untuk aku bisa kayak attend to something else gitu. Karena soalnya kalau misalnya aku misalnya Tuhan, suami, anak, terus pelayanan berarti maksudnya ngurutin 3 ini aja aku udah habis-habis. Ini buat aku, maksudnya ini aku ya. Maksudnya mungkin orang lain might work a different way. Tapi cuman karena kalau aku gitu, kalau kita cuman mau gitu, yang ngerjain ini toh nggak habis-habis kan. Gitu. Nah jadi makanya kayak yaitu balance tuh kan nggak selalu kita selalu pasti kayak 50 sama 50 gitu. Tapi ada momennya di sini 70, di sini 30 atau terus di sini 80, sini 20 kan. Namanya balance tuh kan kita kayak gini terus kan gitu. Nah, jadi ya gitulah kalau aku ngelihatnya ya gitu. Kayak ada momen-momen yang ya itu kayak aku harus ninggal anakku sementara waktu. Ya ninggal itu pun kan kita harus memastikan environment-nya itu oke, ada yang ngeliatin dia, ada yang masih oke. Ditinggal untuk supaya kita bisa ini kan attend ke pelayanan gitu. Nah tapi dari sejak awal sih aku dan suamiku membangun pemikiran ya kalau untuk pernikahan kita yang seperti ini, anak itu adalah buah atau hasil dari pernikahan. Nah aku sama suamiku we take very serious time dan masih priority for our marriage. Gitu. Karena dari sejak awal buat kita anak itu adalah buah dari pernikahan. Nah banyak sekali orang yang udah punya anak nih, jadi karena alasan anak akhirnya hubungan pernikahan ini nggak di-maintain Karena fokusnya anak terus ya benar, gitu kan. Tapi jujur aja anak itu it change the whole dynamic of the marriage relationship. Aku menemukan. Nah, jadi banyak orang gitu karena alasan anak, ya nggak bisa, terus aku nggak bisa karena anak, nggak bisa karena anak, terus aku nggak ini karena anak, nggak ngurus penampilan diri karena anak, ya kan, nggak merhatiin ya kan namanya udah mama ya kita ya, udah punya anak ya, nggak bisa gitu juga, benar ya kan? Nah ada jokes di Instagram atau bilang hati-hati ya ibu-ibu gitu, walaupun sudah predikatnya mama ya kan, jangan lupa untuk memperhatikan penampilan karena penculik bapak-bapak lebih bahaya dari penculik anak-anak. Betul. Mana coba teman-teman. kan? Gitu. Nah, jadi karena sudah punya pemahaman itu dari sejak awal, makanya kayak buat aku ya, I take maksudnya itu priority on my marriage. Gitu. Jadi aku tidak akan mengatasnamakan anakku untuk maksudnya itu mengaburkan pandangan dari membangun pernikahanku sih. Gitu. Nah, jadi
apa ya, kayak aku tetap berusaha untuk dalam segala area, maksudnya physically kayak aku berusaha untuk tetap jaga penampilan, jaga bentuk badan, jaga maksudnya tuh kayak apa the way I dress kayak gitu-gitu. Apalagi suamiku kerjaannya fotografer, dia orang yang very visual, dia ketemu dengan juga banyak orang gitu. Nah ya otomatis kayak yang di rumah harus enak dilihat ya gitu, karena kan segala sesuatu yang tidak didapatkan di rumah akan dicari di luar gitu. Nah jadi kayak aku sendiri berusaha untuk menata diriku, penampilan fisik, terus termasuk juga kayak stamina ya, kayak olahraga segala macam, untuk juga ya for my marriage gitu, for my husband. Dan kita juga walaupun kita belum sih ya sejauh ini karena anak kan baru 1 tahun ya, belum sih kita yang kayak getaway pergi sendiri. Cuman kayak kita akan kayak ambil waktu lah gitu untuk kayak ngedate berdua. Walaupun gitu. cuman sebentar aja dan di Walaupun dalam cuma kota. ya walaupun kayak it's just a lunch date gitu, atau misalnya kayak malam gitu kayak we go on a date berdua gitu. Supaya kita bisa ngambil waktu untuk ngobrol, beneran actually ngobrol gitu. Benar. Untuk ya komunikasi lagi lah gitu, kayak what's going on in your world, what's going on in my world, kayak gitu-gitu. Walaupun ya setiap hari sih kita ngobrol tapi maksudnya tuh kadang-kadang kan kayak butuh lah yang tenang, yang pergi yang nggak aduh kayak ribet begini terus ambil tisu basah, ambil ini kayak nggak yang selalu gitu. Ada momennya we will go out as a family, kayak aku maksudnya kita tetap kayak ngurusin gitu dan lain sebagainya. Cuman kita berusaha memprioritaskan untuk build our marriage gitu. Setuju. Karena ya itu kayak kita tahu, menyadari dari sejak awal bahwa banyak orang yang gitu kan, semuanya anak. Nah, tapi anak ini kan ntar usia 20 sekian kan mereka harus punya kehidupannya sendiri ya. Iya, betul. Gitu, entah bekerja, menikah dan segala macam, they have to kan gitu. Nah, seringkali yang terjadi adalah karena orang tidak membangun pernikahannya waktu anaknya udah usia berapa dan anaknya mulai menikah atau sekolah di luar negeri atau di luar kota dan segala macam, at least pokoknya keluar dari rumah lah ya. Iya. Akhirnya pasangan suami istrinya jadi kayak siapa lu? Sanggup. Gitu. Gak peduli. Nah, terus aku juga lihat banyak dari Betul sekali. generasi papaku ya atau juga jemaat yang kadang merayakan pernikahan 40 tahun. Hebat kan ya? Maksudnya it's incredible, right? Sesuatu yang worth celebrating lah di dunia hari ini. Waktu ini anniversary 40 tahun, wah gitu. Orang diundang makan segala macam. Dicium suaminya gini, nggak mau loh. Gak usah gitu-gitu lah orang pacaran aja. Loh. Padahal seharusnya tetap seperti itu ya, Ya, padahal kan menikah itu kan berarti berpacaran seumur hidup kan. Oh iya, benar, setuju. Sebenarnya kan gitu. Nah itu loh yang kita nggak mau ya. Maksudnya aku dan suamiku kita nggak mau situasi yang seperti itu sih. Gitu. We don't want that. Gitu. Kita kepengen, dan bahwa gini, kalau anak bertumbuh tapi marriage-nya nggak doing well, terus anak ini bertumbuh di lingkungan yang seperti apa? Kayak gitu kan. Nah jadi yaitu untuk supaya anak kita juga bisa bertumbuh dengan baik, we want our marriage to be healthy, to be thriving, bukan hanya sekedar survive, bukan hanya sekedar, tapi kita kepengen kayak our marriage tuh emang ya thriving lah, gitu, bertumbuh terus berkembang dan ya itu tadi kayak thriving gitu sih. Luar biasa sekali. Oke, last question. Belajar. Terus gimana nih, C? Selama perjalanan ya babynya udah masuk tahun kan ya, berarti selama 1 tahun ini pernah nggak ada jatuh bangunnya, dan mungkin Cece mau sharing ke teman-teman Yabe semuanya, belajar dari pengalaman Celi Sheba jatuh bangunnya. Aduh, namanya absolutely. manusia kan tidak perfect ya, Ce ya. Oh pasti dong. Kayaknya sampai sekarang ya dong. Tapi aku percaya walaupun kita ada di posisi yang lowest banget ya, kayak mungkin pastilah Cece juga pernah kayak mental breakdown, capek, nangis sendiri gitu. Tuhan ya aku harus gimana, harus juggling all this life juga kan. Pasti Cece pernah kayak gitu kan, merasakan seperti itu. Tapi kan pasti di pas titik terendahnya itu kan Tuhan ada. Nah itu tuh itu yang maksudnya apa nih yang Cece mau sharingkan ke kita semua. Barusan terjadi. Sebentar dulu, Ce. Jangan dijawab dulu. Kita akan lanjut di part yang kedua. Dan terus waktu itu dikasih makan nggak bisa, ya nggak enak makan kan? Iya. Terus itu kayak diem lemes, diem aja, cuman kayak kedip-kedip gitu. Aduh, padahal dia biasanya aktif, dia biasanya main. Aku terus kayak di momen itu aku tuh cuman kayak, Tuhan aku nih harus melayani loh. Terus aku nih melayani dari apa?